Duga akibat berbeda pilihan capres, warga di Kota Bandung, Jawa Barat dikeroyok sejumlah orang. Selama proses penghitungan suara, aksi protes berujung keributan kerap terjadi. Saudara, gara-gara berbeda pilihan partai, dua kelompok warga terlibat saling serang di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Hanya karena berbeda pilihan capres saat pemilu 2024, seorang suami di Kota Batam, Kepulauan Riau tega menganiaya istrinya sendiri. Pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat Kabupaten Mapi, Papua Selatan berujung ricuh. Aduh, bro, gue pusing banget dah. Hari-hari politik. Sama Riz, gue juga bingung. Kan yang mana udah ketahuan siapa. Tapi gak sesimpel itu juga. Ini kan namanya juga negara kita. Siapa tahu di belakangnya ada yang curang. Kan pendukung lo aja kali yang gak terima. Lah bukan begitu, Riz. Namanya juga negara kita. Kita gak ada yang tahu belakangnya gimana. Korupsi aja kagak ada habisnya. Apalagi ini yang cuma 5 tahun sekali. Apalagi sekarang katanya peraturan-peraturan banyak yang diubah-ubah. Ya kalau memang dirubah itu mungkin jalan yang terbaik buat kita ke depannya. Udah. Kok jadi pada ribut sih? Emangnya lu pada tahu dari mana sih? Dari headline berita yang viral kan? Iya sih. Di situ doang. Sama juga bohong. Sebagai penerus bangsa, kita harus melek politik. Terus kalau baca berita jangan setengah-setengah, kan gak tahu valid apa enggaknya. Ya gimana ya? Kita juga gak ngikutin politik sih. Oh iya, kita kan ada video tugas PKN. Yang kata disuruh bikin video tentang politik-politik gitu. Gue ada ide, gimana kalau kita bikin video wawancara? Kita wawancara narasumbernya, terus kita tanyain deh pendapat mereka pasca pemilu kemarin. Boleh tuh. Tapi siapa? Kita kan nggak tahu narasumbernya siapa. Kalau kata gue sih angkatan atas atau sama satu orang tua gitu, biar ada pandangan beda generasi. Nah, setuju gue. Setidaknya lah orang tua kita tahu lah ya pandangannya tentang politik daripada kita. Tapi cari narasumbernya jangan banyak-banyak, 3 dulu aja gimana? Setuju. Ntar kita tinggal izin aja, takutnya orang tua mereka pada sibuk. Iya sih. Bener. Lu gimana, Riz? Lah gue mah ayo aja gas. Ya dah. Cabut yuk. Kita cari ntar ya. cabut yuk. Oke dah, udah mau kelas Kita ya? udah kelas juga Ya ya. dah, gas. Oke, kontribusi ya. Menurut gua kita masyarakat harus lebih paham sih betapa pentingnya nilai-nilai pluralisme, dimana dengan nilai-nilai pluralisme dan toleransi ya, kita bisa mengumpulkan nih kelompok-kelompok masyarakat untuk membicarakan tentang hal-hal yang bisa memecah belah gitu. Nah, yang kedua itu sebenarnya ini harusnya dari pemerintah sih. Pemerintah tuh harus memberikan wadah untuk pendidikan agar kita bisa lebih kritis. Kenapa kita harus kritis? Karena untuk mencegah berita-berita hoax. Sebenarnya berita-berita hoax nggak bisa kita atur, nggak bisa kita kendalikan kan? Ya kita bisa kendalikan diri kita tapinya. Gimana kita membaca itu dan kita menerima apa tidaknya ya? Nah kita harus bisa tahu tuh dengan pendidikan kritis, kita bisa tahu itu hoax atau bukan. Kita bisa mencari data-datanya, fakta-faktanya, nggak cuma katanya, gitu ya kan. Nah habis itu karena ini masalah politik ya, kita sebagai masyarakat kita harus paham akan literasi politik. Kita harus memahami literasi politik karena ya gitu lagi, balik lagi ke poin yang tadi, karena politik ini banyak hoaxnya. Nah terus di politik ini kita juga harus berempati, pakai empati, karena berpolitik ini pasti beretorika membuat kata-kata, merangkai kata-kata, ucapan manis. Nah situ kita bisa menilai seseorang dengan kata-katanya gitu. Nah yang terakhir kontribusi kita nih yang terpenting ya, kita banyak menyebarluaskan lah, kita harus menyebarluaskan pesan-pesan yang berlandaskan dari keadilan, kesetaraan, dan tidak mengesampingkan orang lain gitu. Ini buat kita semua, keadilan untuk bersama gitu Kak. Halo Kak Muti. Pendapat Kak Muti tentang setelah pemilu kemarin. Kan seperti yang kita tahu tuh, pemilu kemarin kan kayak mulai ada perpecahan kayak dari kubu 01, kubu 02, kubu 03. Padahal tuh tiga presiden tersebut tuh ingin mempunyai tujuan yang satu, kayak memajukan Indonesia gitu. Tapi kenapa kubu-kubunya malah kayak berpecah belah gitu? Memang sih
sih kemarin kita ngelihat ya di media sosial, di TV itu banyak banget yang kayak berantem cuma dari hal mau milih 1, mau milih 2, mau milih 3 kan, yang kita tahu lah gitu. Cuman kalau pendapat aku sih ya, setiap orang tuh cara kita untuk menghargai orang tersebut, ya udah kita benar-benar tidak menyinggung atau menghina pilihan mereka. Karena tuh mereka pasti memilih pilihan 1, 2 maupun 3 kan mereka punya tujuan dan visi masing-masing ya. Misalkan nih contoh paslon A, dia memiliki visi misi tersendiri. Maka dari itu misalkan Haikal memilih yang 1, berarti Haikal punya tujuan tersendiri kan. Kenapa nih mau memilih 1 gitu. Jadi alasannya ya. Jadi menurut aku tuh kalau misalkan untuk cara kita menghargai itu ya kita nggak menghina sih dan menjelekkan pilihan orang-orang. Itu aja. Itu. Kita memiliki sikap yang terbuka aja. Artinya kita bisa menampung pemikiran-pemikiran itu untuk ke diri kita, dan kita pun menjelaskannya dengan pendapat kita tuh juga harus dengan jelas dan terbuka. Itu aja. Mahasiswa ITN yang berkualitas.